Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Piraniatul Hikmah. Saya mahasiswi dari Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi Petridophyta atau tumbuhan paku. Nah, Petridophyta itu berasal dari kata petron yang artinya sayap bulu dan piton yang artinya tumbuhan. Sehingga Petridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan Cormus spora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, dan pada pucuk daun mudanya dapat menggulung. Nah, untuk ciri-ciri dari tumbuhan paku yaitu pertama, memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Secara umum telah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Kemudian terjadinya metagenesis, yaitu sporangiumnya dapat tersusun dalam strobilus, sorus, dan syzygium. Spora dihasilkan oleh sporofil atau daun fertil, serta mengalami metagenesis di mana pada fase sporofitnya lebih dominan daripada fase gametofit. Oke, kita lanjut kepada struktur tumbuhan paku. Bisa teman-teman lihat pada gambar, yaitu di mana tumbuhan paku terdiri atas akar, batang, dan daun. Sistem perakaran pada tumbuhan paku yaitu serabut, dengan sel-sel akar sudah terdiferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat. Untuk batang, sebagian besar berupa rimpang atau rizom. Namun, ada yang mencapai tinggi sampai 5 meter, terdapat pembuluh akut. Sedangkan untuk daun terdiri dari dua jenis, yaitu terofil dan sporofil. Daun terofil berfungsi untuk berfotosintesis, sedangkan daun sporofil berfungsi untuk menghasilkan spora. Nah, ciri khas dari tumbuhan paku ini teman-teman yaitu dapat menggulung daun mudanya. Oke, sekarang kita masuk pada klasifikasi dari tumbuhan paku. Nah, klasifikasi dari tumbuhan paku itu ada yang berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, yaitu pertama, tumbuhan paku homospora atau isospora, yang dimana menghasilkan satu jenis spora. Contohnya itu pada paku kawat atau Lycopodium clavatum. Yang kedua, yaitu ada tumbuhan paku heterospora, yang dimana menghasilkan dua jenis spora, yaitu megaspora dan mikrospora. Contohnya itu Selagianilla marcelli crenata. Ketiga, yaitu paku peralihan. Bentuk dan ukuran sporanya sama atau isospora, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda atau heterospora. Nah, contohnya Equisetum dobile. Nah, sedangkan berdasarkan jenis dan ukuran spora yang dihasilkan, sifat analus, letak sporangium, dan sorusnya, tumbuhan paku dibedakan menjadi tumbuhan paku Physilophytein atau paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, serta paku sejati. Physilophytein atau paku purba memiliki ciri-ciri daun mikrofil seperti sisik, batang bercabang dikotom, dan berfungsi dalam fotosintesis. Pada ruas-ruas batang dihasilkan sporangium, serta bakal kuning terdiri dari 3 sporangium yang berdifusi spora dihasilkan oleh sporangium. Nah, contohnya itu Psilotum nodum. Nah, untuk paku kawat yang memiliki ciri-ciri yaitu daunnya yang berukuran kecil atau mikrofil, tersusun spiral, sporangium muncul dari ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus, kumpulan strobilus yang berbentuk kerucut. Batangnya seperti kawat. Pada Selagianilla, jenis spora yang dihasilkan ada dua macam, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora akan berkembang menjadi gametofit jantan, sedangkan megaspora akan berkembang menjadi gametofit betina. Kemudian paku ekor kuda atau Quisetin, yaitu ciri-cirinya memiliki hidup di daerah subtropis, terutama di rawa, memiliki daun mikrofil seperti sisik, tersusun melingkar pada setiap buku,
ujung batang terdapat strobilus kekuning-kuningan yang menghasilkan spora. Batangnya keras dan berongga, mengandung silika. Contohnya Quisetum palustri. Nah, untuk yang keempat yaitu paku sejati, yaitu ciri-cirinya yaitu telah dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Sporanya yang dihasilkan sporofil, terutama di bawah daunnya. Daun mudanya tumbuh menggulung atau circinatum. Nah, habitatnya di darat, air, dan ada pula yang hidup menumpang pada tumbuhan lain seperti empirit. Nah, contohnya yaitu paku tiang atau Asophylla glauca, dan juga suprit Adiantum cuneatum. Nah, untuk reproduksi pada tumbuhan paku yaitu dibedakan secara aksesual atau vegetatif, yaitu dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatifnya melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin yaitu gametogonium. Gametogonium yaitu jantan atau atredium menghasilkan spermatozoid, dan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Seperti halnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Pada metagenesis, tumbuhan paku baik paku homospora, paku heterospora, ataupun paku peralihan pada prinsipnya sama. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora tadi akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau biasa yang disebut sebagai generasi gametofit, yang akan segera membentuk atredium yang akan menghasilkan spermatozoid, dan archegonium yang menghasilkan ovum. Ketika spermatozoid pada ovum bertemu, akan terbentuk zigot yang diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi sporofit karena mampu membentuk sporangium yang akan menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Fase sporofit pada metagenesis tumbuhan paku memiliki sifat lebih dominan daripada fase gametofitnya. Apabila kita amati pada tumbuhan paku penghasil spora atau sporofil, di sana akan kita jumpai organ-organ khusus pembentuk spora. Spora dihasilkan dan dibentuk dalam suatu wadah yang disebut dengan sporangium. Biasanya sporangium pada tumbuhan paku terkumpul pada permukaan di bawah daun. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa teman-teman lihat pada gambar. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dan semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian dari saya, thank you for watching, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.